Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Taufik dan selamat datang channel gue. Di video kali ini gue bakal ngobrol-ngobrol sama kalian semua dan ngejawabin pertanyaan kalian yang ada di kolom komentar YouTube gue. Tapi untuk video kali ini gue bakal jawabin satu dulu ya pertanyaan kalian tentang apakah mahasiswa jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir harus bisa menafsirkan Al-Quran. Ini menarik banget. Kenapa? Karena kita ini jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Bisa gak sih kak jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir itu menafsirkan Al-Quran? Gila, ini gue bingung jelasinnya gimana ya. Ini kita videonya buat cerita-cerita aja nih, sharing-sharing pengalaman. Karena kalau kalian lihat juga di channel gue, itu hampir 90% isinya itu tentang pengalaman semua. Pengalaman tentang apa yang gue laluin di jurusan ilmu Al-Quran tafsir ini, dan gue rangkai dan pengen gue share kalian semua. Bukan niat untuk mengajari, tapi untuk ngobrol bareng loh kita di sini nih. Jadi apakah bisa nih mahasiswa jurusan ilmu Al-Quran tafsir ini menafsirkan Al-Quran? Jadi jurusan ilmu Al-Quran tafsir itu kan jalur masuknya banyak tuh. Ada dari SPAN PTKIN, ada yang dari UMPTKIN, bahkan ada yang dari SNMPTN, ada yang dari SBMPTN gitu. Nah, jadi kita ini ada yang dari SMA. SMA itu kan pelajaran agamanya itu kan jarang-jarang nih. Kadang seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali. Oke lah yang ikut rohis, oke lah yang sambil ngaji di luar, oke lah yang udah pernah mondok. Nah, buat kita-kita nih, kita-kita yang belum pernah mondok, yang agamanya kurang, tiba-tiba masuk jurusan ilmu Al-Quran tafsir, apakah kita bisa mengimbangi dulu aja nih teman-teman kita yang mondok belum menafsir Al-Quran ya, kita ngebahas nih mengimbangi gitu ya. Jadi sejauh yang gue pantau, sejauh yang gue lihat keadaannya itu rata-rata tuh bisa asalkan ada kemauan, ada tekad yang kuat dan diniatkan benar-benar niat gitu tuh bisa kekejar. Semua anak-anak ini bisa setara gitu loh. Baik itu yang mondok, baik itu yang sekolah biasa tuh bisa setara. Oke, fair nih ya masih sampai sini. Karena apa? Karena kita belajarnya sama. Kita belajar tentang ulumul Quran, kita belajar tentang usul fikih, kita belajar tentang qiraat, kita belajar tentang hadis, kita belajar tentang Al-Quran, kita belajar tentang bukan menafsirkan sih, metode tafsir. Terus kita juga belajar tentang sirah, tentang asbabun nuzul, kita juga belajar tentang bahasa Arab gitu kan. Banyak yang kita pelajari di jurusan ilmu Al-Quran tafsir ini. Terus siapa nih yang biasanya ngajarin mahasiswa jurusan ilmu Al-Quran tafsir ini? Siapa gitu loh? Apakah dianya orang sarjana biasa saja? Apakah dia ada khususnya gitu loh? Ya, yang ngajarin kita mahasiswa jurusan ilmu Al-Quran tafsir ini kebanyakan tuh kiai atau ustadz gitu loh. Entah dia punya pondok ataukah dia lagi menetap di pondok kiainya gitu. Tapi kebanyakan tuh yang punya pondoknya, kayak ada Ustadz Tauhid, habis itu Ustadz Lukman, habis itu Ustadz Bukhari Abdul Somad, itu dia punya pondok dia, dan ustadz lainnya. Mereka ini punya pondok sekaligus ngajar di universitas gitu loh, karena mereka juga lulusan luar negeri, ada juga yang lulusan dalam negeri, dan tidak gampang untuk kita menafsirkan Al-Quran menurut gua nih. Mungkin keilmuan gua kurang banget nih di sini dibanding mahasiswa lainnya, tapi bisa gua garis besari, nggak semua mahasiswa jurusan ilmu Al-Quran tafsir ini bisa menafsirkan Al-Quran. Karena kalau kita bedah tentang tafsir Al-Quran ya. Al-Quran dulu lah, Al-Quran itu bisa diterjemahkan, Al-Quran itu bisa ditafsirkan, dan Al-Quran ini bisa ditakwilkan. Nah, fenomena di masyarakat itu hanya melihat tentang terjemahan Al-Quran gitu loh. Nah, terjemahan ini kan memindahkan bahasa Arab ke bahasa kita atau bahasa Indonesia. Sedangkan menafsirkan itu kita agak menjelaskan tentang maksud dari bahasa tersebut. Sedangkan mentakwilkan itu kita memperinci penjelasan dari penafsiran tersebut gitu.
mulai agak-agak berat nih ya bahasanya nih. Gue maaf nih, kita bukan bahas pelajaran di video kali ini, tapi kita hanya ngobrol aja nih. Nah, sudah ada terjemah, sudah ada tafsir, sudah ada yang namanya ta'wil. Sekarang kita bakal ngebahas juga tentang kualitas tafsir nih. Jadi tafsir Al-Quran itu ada kualitasnya. Ada kualitas bimaksur sama biroi. Nah, bimaksur ini kualitas yang bagus, yang berkualitas gitulah. Sedangkan biroi ini adalah kualitas yang rendah atau banyak pertentangan, perdebatan di dalam penafsirannya kayak gitu. Namun nanti juga biroi juga nanti dibagi juga. Ada yang biroi yang masih bisa diperbolehkan, ada juga biroi yang tidak bisa nggak bisa digunakan lagi lah gitu. Ada kayak biroi ini kan pakai logika nih, bener-bener pakai logika. Nah, tapi ada logika yang masih ketolong sama kayak faktor-faktor lain, kayak dia menggali tentang bahasa, dia menggali tentang hukumnya, itu masih bisa biroinya. Tapi kalau misalkan biroi logika, pakai logika juga gitu, dia kayak menafsir Al-Quran tapi nggak punya ilmunya gitu loh. Ini nggak boleh biroinya. Ini sering terjadi, tapi kita menganggap itu kayak hal wajar. Karena apa? Karena kita nggak ngerti ilmunya kayak gitu. Itu untuk kualitasnya ya. Kita masuk dalam metode tafsir. Itu ada banyak metode, antara lain adalah metode maudhu'i, muqaron, tahlili, ijmali, semantik, dan metode tambahan lainnya kalau misalkan ada variasi lagi. Nah, untuk metode maudhu'i ini adalah metode tentang kayak kita mau ceramah gitulah. Kita mengumpulkan berbagai macam ayat-ayat Al-Quran, kita tafsirkan tapi dengan tema-tema atau maudhu'i gitu. Sedangkan metode muqaron ini adalah metode perbandingan. Jadi kita membandingkan ayat satu dan ayat lainnya yang dimana lafaznya sama tapi maknanya beda. Dan biasanya kalau kata dosen gua nih, ini muqaron ini biasanya dikajinya sama yang udah kalangan atas kayak gitu, kayak mereka yang udah benar-benar meneliti gitu. Jadi nggak sembarangan juga untuk yang muqaron ini. Sedangkan yang ijmali ini pembahasannya itu secara global kayak dia ini nggak merinci kayak tahlili. Jadi tahlili ini kebalikannya dari ijmali. Kalau ijmali ini kan kayak global banget gitu. Kalau tahlili itu merinci, dia kayak menjabarkan berbagai macam ayat ini secara merinci gitu penjelasannya. Kalau semantik ini tentang bahasa, tentang lugoh dia. Jadi ya semua itu ada banyak metodenya. Kalian tergantung mau metode apa. Sekarang kita masuk ke karakteristiknya. Karakteristik tafsir ini ada banyak. Ada karakteristik fikih atau hukum, ada karakteristik bahasa, ada karakteristik juga tentang ilmu, ada karakteristik juga dengan ada bijma'inya. Ada bijma' ini tentang lingkungan. Jadi kita menafsirkan Al-Quran dengan karakteristik lingkungan kita yang ada di tempat tinggal kita. Jadi banyak banget karakteristiknya kalau kita mau menafsirkan Al-Quran. Jadi tafsir Al-Quran itu sebenarnya kaya teman-teman, kaya tentang pembahasan, kaya tentang penjelasan. Dan untuk apakah kita bisa menafsirkan nih, kita yang udah belajar ilmu-ilmunya, apakah kita bisa menafsir Al-Quran? Kalau menurut gue nih, sepanjang gue belajar, kalau gue sih gak mampu karena apa? Nih lihat persyaratan mufasir. Yang pertama adalah akidahnya benar. Yang kedua adalah bebas dari hawa nafsu. Yang ketiga harus menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran terlebih dahulu. Yang keempat, menafsir Al-Quran dengan sunnah karena sunnah berfungsi sebagai persyaratan Al-Quran dan penjelasannya. Yang kelima nih, jika tidak didapatkan penafsiran di sunnah, hendaklah melihat pendapat para sahabat karena merekalah yang terlibat dalam kondisi ketika Al-Quran diturunkan. Yang keenam, jika masih tidak ditemukan, maka kita harus merujuk kepada pendapat tabi'in. Karena di antara tabi'in ini ada yang menerima seluruh penafsiran dari sahabat, tapi tidak jarang mereka juga berbicara tentang tafsir ini dengan istibat dan istidlal. Jadi penalaran dalil gitulah istidlal ini dari mereka sendiri. Yang ketujuh, ini adalah pengetahuan tentang bahasa Arab yang baik karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab.
Jadi dia nggak sekedar hanya pandai berbicara Arab gitu, tapi mereka juga pandai dalam sastra Arab gitu. Kayak ada kalimat-kalimat yang kayak nggak umum gitu loh, kayak bener-bener kalimat-kalimat yang indah gitu di Al-Quran itu. Yang ke-8 adalah mengetahui prinsip-prinsip ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Contohnya seperti ilmu qiraat, ilmu tauhid, ilmu mengetahui tentang tafsir, terus ilmu nasik mansuk, ilmu tentang asbabun nuzul, besok ilmu tentang fikih. Banyak banget ilmu yang harus dikaji dan harus dikuasai seorang mufasir Quran. Jadi seorang mufasir Quran ini adalah orang yang benar-benar istimewa. Menurut saya benar-benar istimewa. Kenapa? Karena dia mampu untuk menafsirkan Al-Quran. Banyak orang yang mampu untuk menerjemahkan Al-Quran tapi tidak mampu untuk menafsirkan Al-Quran. Kenapa? Karena persyaratan mufasir tuh banyak banget. Dan bukan hanya persyaratan mufasir, tapi ada juga adab mufasir. Yang pertama itu adalah berniat baik dan bertujuan benar. Yang kedua adalah berakhlak mulia. Yang ketiga adalah taat dan amal. Yang keempat adalah jujur dan teliti. Yang kelima adalah tawadu dan lemah lembut. Yang keenam adalah berjiwa mulia. Yang ketujuh adalah berani dalam menyampaikan kebenaran. Yang kedelapan adalah berpenampilan simpatik yang dapat menjadikan mufasir berwibawa dan terhormat. Yang kesembilan adalah bersikap tenang dan mantap. Yang kesepuluh adalah mendahulukan orang yang lebih utama dari dirinya. Yang kesebelas adalah siap dan metodologis. Udah ada syarat, udah ada adab, banyak banget yang harus kalian kaji untuk menjadi seorang mufasir. Kalian juga harus disimak nanti dengan mufasir lainnya kayak gitu, untuk masuk ke dalam wilayah atau golongan mufasir kayak gitu. Banyak banget. Dan buat kalian semua, kalau misalkan kalian melihat orang yang kayak mencocok logikan suatu hal, itu tuh gimana ngejelasinnya ya? Kayak gue tahu nih ini nih nggak pas cocokannya, tapi mereka tetap mencocokkan gitu karena mereka nggak ngerti metodologinya, nggak ngerti tentang karakteristik ayatnya gitu. Jadi buat kalian semua yang udah nonton video kali ini, jangan dianggap enteng gitulah, jangan enteng lagi tentang menafsir Al-Quran, karena nanti fatal akibatnya kalau kalian mencocok logikan Al-Quran gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan dipencet like-nya dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.